Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, saya Isma Kamila dengan NPM 2286 13 10 23, kelas MPIB semester 1, program Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan Islam, Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menganalisis kebijakan pendidikan lembaga Islam. Mata kuliah Analisis dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yetri MPD dan Ibu Dr. Junaidah MAG. Kebijakan penyelenggaraan pendidikan diniyah formal di Pesantren Madarijul Ulum Bandar Lampung. Kebijakan yang digunakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Teori kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Ensiklopedia menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, Waryono Abdul Ghafur menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Agama PMA Nomor 31 Tahun 2020, pendidikan diniyah formal adalah pendidikan berbasis pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan pesantren yang berbasis kitab kuning secara berjenjang dan terstruktur. Kemudian formulasi kebijakan. Yang pertama, pendidikan diniyah formal atau PDF diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan ula atau dasar, wusto, menengah, dan ulia atas. Bentuk ula diselenggarakan dalam waktu 6 tahun, wusto diselenggarakan dalam waktu 3 tahun, dan ulia 3 tahun. Kedua, kurikulum PDF terdiri atas kurikulum pesantren dan kurikulum pendidikan umum. Kerangka dasar dan struktur kurikulumnya disusun dengan basis kitab kuning oleh Majelis Masyayikh dan ditetapkan oleh Menteri Agama. Ketiga, peserta didik baru yang masuk ke tingkat wusta wajib memiliki kemampuan mengenal huruf-huruf hijaiyah. Keempat, peserta didik baru yang masuk ke tingkat ulia wajib hafal dan paham kitab jurumiyah yang merupakan ilmu alat untuk memahami kitab kuning. Yang kelima, apabila peserta didik tidak memenuhi syarat untuk masuk ke tingkat wusta atau ulia, maka akan disediakan kelas persiapan atau idadiah, itu pun jika berkenan. Narasumber yaitu Bapak Ustadz Ahmad Mutoi SAG selaku Kepala PD Pusto Madarijul Ulum. Implementasi. Yang pertama, berdasarkan kurikulum yang ditetapkan PMA, pelajaran agama di PDF sebanyak 75% dan pelajaran umumnya sebanyak 25%. Untuk tingkat wusto, pelajaran agamanya yaitu tafsir ilmu tafsir, hadis ilmu hadis, tauhid, fikih, nahwu, shorof, dan bahasa Arab. Untuk tingkat ulia, pelajaran agamanya yaitu tafsir ilmu tafsir, tauhid, fikih usul fikih, bahasa Arab, nahwu shorof, dan bilaghah. Sedangkan untuk pelajaran umum di tingkat wusto dan ulia adalah pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. 2. Perencanaan pembelajaran pendidikan diniyah formal Madarijul Ulum telah dilakukan penyusunan silabus oleh tenaga pendidik melalui rapat bersama berdasarkan daftar isi kitab-kitab dan buku-buku yang digunakan. Tenaga pendidik juga telah menyusun dan menggunakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dan dalam penyusunan silabus mengacu standar kurikulum pada standarisasi pendidikan diniyah formal. Yang ketiga, metode pembelajaran yang digunakan tenaga pendidik dalam pendidikan diniyah formal Madarijul Ulum yang sering digunakan adalah metode bandungan, yaitu tenaga pendidik membacakan makna kitab dengan bahasa Jawa dan peserta didik menulisnya. Dan untuk materi-materi tertentu menggunakan metode praktik seperti halnya pembelajaran bahasa Arab, ilmu falak, dan ilmu mantik. Metode pembelajaran bandungan sering dilakukan oleh tenaga pendidik, sebab di sisi lain tenaga pendidik juga ingin mencapai target khatam dan peserta didik juga dituntut untuk melengkapi dalam memaknai kitab-kitabnya, karena tiap semester memang diadakan pengecekan kelengkapan makna kitab.
Monitoring dan evaluasi. Hasil evaluasi dalam kebijakan pendidikan diniyah formal di pesantren Madarij Ulum merupakan formula baru dalam pengembangan pesantren dengan legalitas formal dalam sistem pendidikan nasional serta tetap terjaga ciri khas kepesantrenan yang berlandaskan pada studi turos klasik. Kemudian temuan dan pembahasan. Formalisasi pendidikan diniyah formal di pesantren Madarijul Ulum berjalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.